Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi linier. Jadi sebelum saya masuk kepada penerapan ekonomi dari fungsi linier, saya akan merefresh kembali ingatan kalian tentang apa fungsi linier. Jadi kalau nggak salah kalian sudah dapatkan materi fungsi linier ini di kelas 10 ya SMA. Jadi apa itu fungsi linier? Jadi kalau kita bicara tentang fungsi, berarti kita bicara tentang hubungan variabel ya atau relasi ya. Jadi hubungan variabel itu digambarkan atau ditransformasikan dalam bentuk persamaan matematis yang dinamakan fungsi. Kemudian linier itu adalah lurus. Jadi persamaan tadi kalau ditransformasikan dalam bentuk grafik ya, dimasukkan dalam diagram Kartesius akan membentuk suatu kurva garis lurus. Makanya dinamakan dengan fungsi linier. Oke, jadi katakan ada dua variabel ya, masing-masing punya anggota himpunan 1 2 3, 2 4 6. Kemudian ternyata pola hubungannya adalah seperti ini. Berarti Y itu sama dengan 2 kali X ya. Jadi dua kalinya. Nah, kalau kita tulis dalam persamaan matematisnya, maka Y sama dengan fungsi X. Dimana kalau kita lebih spesifik lagi, Y sama dengan 2X. Jadi kalau 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kemudian kita coba gambarkan, kita masukkan dalam diagram Kartesius. Ya. Jadi, koordinatnya X-nya 1, Y-nya 2, berarti titiknya di sini, titik koordinatnya. Kemudian 2,4, berarti di sini, kira-kira. Kemudian 3,6. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan menjadi sebuah garis sehingga terbentuklah kurva garis lurus. Makanya dinamakan dengan fungsi linier. Oke, bagaimana bentuk umum dari fungsi linier? Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A plus BX. Ya, di mana Y dan X itu merupakan variabelnya. Ya, Y-nya itu adalah variabel terikatnya. Kemudian X-nya adalah variabel bebas, kemudian A ini adalah konstantanya atau titik potong pada sumbu Y ya. Jadi tergantung variabel yang ada di ruas kiri ini ya. Ini kalau misalnya variabelnya Z berarti A ini adalah titik potong pada sumbu Z gitu ya. Oke, kemudian B ini adalah gradien atau kemiringan dari apa namanya kurvanya. Oke, kemudian bagaimana untuk mencari B? B adalah delta Y per delta X. Ini saya refresh kembali ingatan kalian tentang fungsi linier. Kemudian, kalau kita bicara tentang gradien atau kemiringannya tadi, kalau nilai B-nya itu positif atau B-nya lebih besar dari 0, maka apa namanya? Pengaruhnya itu searah. Ini pengaruh variabel bebasnya itu searah terhadap variabel terikat. Artinya apa? Artinya semakin besar nilai X-nya, maka nilai Y-nya juga akan semakin besar. Makanya kurva yang terbentuk itu dia dari kiri bawah ke kanan atas. Jika nilai B-nya positif. Nah, jika nilai B-nya negatif, ya atau kurang dari 0, maka nanti pengaruh variabel bebasnya itu berlawanan arah dengan variabel terikat ya. Jadi nanti semakin besar nilai X, maka nilai Y-nya akan semakin kecil ya. Makanya kurvanya yang terbentuk adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini coba saya contohkan bagaimana cara membuat grafik ya. Jadi katakanlah ada sebuah fungsi Y sama dengan 8 min 2X ya. Jadi kita misalkan misalnya X-nya nilainya adalah 0, berapa nilai Y-nya? Berarti kalau X-nya 0, nilai Y-nya adalah 8 ya. Kemudian seandainya X-nya 1, berarti 8 kurangi 2, 6. Dan seterusnya. Misalnya X-nya 2 berarti 4, X-nya 3 berarti 2, X-nya 4 berarti 0. Sebenarnya kalau untuk membuat grafik kita cukup punya dua titik, kita sudah bisa tarik garis ya. Cuman ini saya kasih contoh agak banyak gitu ya. Jadi
Kemudian kita masukkan dalam diagram Kartesius. Titik koordinat yang pertama adalah 0,8, berarti kira-kira titiknya ada di sini. Kemudian 1,6, kira-kira titiknya ada di sini. Kemudian 2,4, 3,2, dan 4,0. Nah, tinggal kita hubungkan titik-titik ini menjadi sebuah garis. Ini adalah kurva garis lurusnya. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai fungsi linier. Semoga kalian sudah ingat apa itu fungsi linier dan sebagainya. Oke, sekarang kita coba masuk ke penerapan ekonominya. Karena ini yang penting, ya. Yang akan diujikan kepada kalian itu bukan matematis fungsi liniernya, bukan, tapi bagaimana matematika terapannya pada ekonomi, ya. Sehingga fokus kalian utamanya adalah belajar penerapan ekonominya. Jadi fungsi linier itu bisa diterapkan pada fungsi permintaan dan penawaran. Nah, ini juga sudah kalian terima nih ketika SMA. Ya, kalau nggak salah kelas 10 juga. Ya, fungsi permintaan dan penawaran. Jadi bentuk umum dari fungsi permintaan, jadi ini warnanya saya samakan ya. Fungsi permintaan biru, penawaran warnanya oranye. Jadi bentuk umumnya adalah QD. D ini adalah demand ya, permintaan. QD sama dengan A min BP. Di mana QD ini adalah kuantitas barang yang diminta, P ini adalah harga per unit. Nah, nanti grafik dari fungsi permintaan, kurvanya itu akan selalu berbentuk seperti ini. Dia dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya apa? Artinya semakin banyak barang yang diminta. Oh, maaf kebalik ya. Logikanya biar nyambung nih ya. Artinya jika semakin mahal harga barangnya, maka permintaannya akan semakin sedikit ya. Ini kalau harganya mahal segini ya permintaannya segini. Kalau harganya murah permintaannya akan semakin banyak. Jadi kalau kita bicara fungsi permintaan, kita lihat dari sisi konsumennya. Kita jangan lihat dari sisi produsen. Kemudian bentuk umum dari permintaan yang lain bisa dituliskan seperti ini. Oke, selanjutnya bentuk umum dari fungsi penawaran adalah QS. S ini adalah supply. Sama dengan min A plus BP. Di mana QS ini adalah kuantitas barang yang ditawarkan. P-nya ini adalah harga per unit. Ya. Dan akan selalu membentuk grafik seperti ini. Jadi kurvanya dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya apa? Artinya semakin mahal harga barangnya, maka yang ditawarkan akan semakin banyak oleh perusahaan. Jadi kalau kita mau logikakan ini gampangnya ketika batu akik lagi booming gitu ya, lagi mahal-mahalnya, maka akan semakin banyak orang yang menawarkan menjual batu akik. Sama juga kemarin masker harganya mahal, maka semakin banyak kuantitas masker yang ditawarkan. Di logikanya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita bicara fungsi permintaan, kita lihat dari sudut pandang konsumen ya. Kalau harganya semakin mahal, otomatis permintaannya semakin menurun ya. Harganya semakin murah, permintaannya semakin meningkat. Kalau kita bicara penawaran, hukum penawaran, kita melihatnya dari sisi produsen. Semakin mahal akan semakin banyak barang yang ditawarkan. Bentuk umum dari fungsi penawaran juga bisa dituliskan seperti ini ya. PS sama dengan A plus BQ. Oke, ada yang namanya keseimbangan pasar atau equilibrium, di mana keseimbangan pasar ini tercipta ketika QD sama dengan QS. Jadi ketika fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Sehingga nanti equilibrium ini tercipta pada perpotongan antara kurva penawaran dengan kurva permintaan. Jadi perpotongannya ini adalah equilibrium, di mana nanti membentuk key, atau di sini ini adalah kuantitas pada equilibrium, kemudian ini adalah harga pada equilibrium. Ini adalah kuantitas keseimbangan, harga keseimbangan. Oke, kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Jadi fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan
QD sama dengan 20 min P. Ini fungsi permintaan. Fungsi penawarannya QS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Berapakah harga dan kuantitas ekuilibrium yang tercipta di pasar? Kemudian kita disuruh menggambar grafik ekuilibrium. Oke. Karena nilai QD, fungsi QD dan fungsi QS ini sudah diketahui, berarti kita tinggal masukkan aja ke persamaan ekuilibriumnya. Ya, berarti QD sama dengan QS. Kita masukkan berarti 20 min P sama dengan min 15 plus 2,5 P. Kita pindah nilai yang ada variabelnya ke sisi kiri, kemudian konstantanya kita pindah ke kanan, sehingga jadi seperti ini. Nanti ketemu min 3,5 P sama dengan min 35, P-nya ketemu adalah 10. Nah, P-nya sudah diketahui. Ini kan ditanya PE dan QE ya. Price equilibrium dan kuantitas equilibrium. Berarti kita tinggal Q-nya. Gimana cara nyari Q-nya? Q-nya ya tinggal kita substitusikan saja nilai P-nya ke salah satu fungsi Q-nya. Mau kalian substitusikan ke 20 min P boleh. Mau kalian substitusikan ke min 15 plus 2,5 P juga boleh. Jadi saya substitusikan ke sini, Q sama dengan 20 min P. Kita masukkan nilai P-nya 20 min 10, berarti Q-nya adalah 10. Artinya apa? Artinya equilibrium ini terjadi pada harga 10, P sama dengan 10, dan kuantitas juga sama dengan 10. Oke, berarti pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Tinggal pertanyaan yang kedua, gambarlah grafik equilibrium. Oke, kita coba gambar. Pertama sudah kita tahu, sudah kita dapatkan berapa nilai P dan nilai Q-nya ya pada equilibrium. Berarti tinggal kita masukkan pada grafiknya. Berarti titiknya adalah titik koordinatnya adalah 10,10. Nah, kita mau gambar kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, kalau kita mau gambar kurva permintaan dan penawaran, minimal kita harus punya 2 titik, baru kita bisa tarik garis ya. Nah, gimana caranya? Pertama kita coba gambar kurva permintaan terlebih dahulu. Nah, kurva permintaan kan bentuknya seperti ini. Ya, dia dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya apa? Artinya ada 2 titik potong. Titik potong di sumbu P dan titik potong di sumbu Q. Nah, terserah kalian mau cari yang titik potong yang di sumbu P atau di sumbu Q. Saya akan cari titik potong yang di sumbu Q. Berarti kalau saya mau cari titik potong di sumbu Q, saya harus memisalkan nilai P-nya sama dengan 0. Ya, nilai P-nya harus sama dengan 0. Kemudian nilai P sama dengan 0 ini kita masukkan pada fungsi permintaannya. Jadi fungsi permintaan di soal tadi kan QD sama dengan 20 min P. Ya, berarti kita masukkan, kita misalkan P-nya sama dengan 0, nanti ketemu Q-nya sama dengan 20. Berarti titik koordinatnya yang kedua yang kita dapatkan untuk kurva permintaan adalah 0,20. Jadi kira-kira titiknya di sini, 0,20. Udah kita sudah punya 2 titik, tinggal kita tarik garis, ketemulah kurva permintaan. Kemudian selanjutnya kita cari kurva penawaran. Karena kurva penawaran bentuknya seperti ini, ya dari kiri atas ke kanan bawah, otomatis nanti kan dia memotong di sumbu P. Berarti kita harus misalkan nilai Q-nya sama dengan 0, biar kita bisa tahu titiknya di sumbu P. Berarti nanti Q sama dengan 0 ini ya kita masukkan pada fungsi penawaran. Fungsi penawaran kan bunyinya QS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Kita masukkan Q-nya sama dengan 0. Oke, kita pindahkan nilai P-nya ke ruas kiri. Nanti ketemu nilai P-nya sama dengan 6. Berarti titik koordinat kurva penawaran kedua yang kita dapatkan adalah 0,6. Berarti di sini 0,6 ya. Ya udah tinggal kita tarik garis saja. Oke, berarti ini adalah kurva penawaran. Berarti jawaban untuk yang pertanyaan kedua juga sudah terjawab. Oke, selanjutnya
Jadi fungsi linier ini ternyata juga bisa diterapkan pada keseimbangan pasar di mana ada pajak. Ya, jadi kalau ada pajak, lambangnya T, itu akan mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Ingat, harga barang yang ditawarkan penjual, berarti ini berpengaruhnya pada fungsi penawaran. Ya, nantinya pada fungsi penawaran dia masuknya di mana? Jadi ketika masuknya di harga yang ditawarkan. Jadi nanti dia akan pajak ini bukan min, ini plus ini harusnya ini ya. Jadi dia pajak ini akan menambah harga barang. Jadi meningkatkan harga barang ya. Ini keliru, ini harusnya plus A plus T. Ini ya. Jadi nanti grafik equilibriumnya yang semula seperti ini, nanti kurva penawarannya akan bergeser karena adanya pajak. Ya. Dia akan bergeser ke atas. Kurva penawarannya. Berarti apa? Berarti harganya akan semakin mahal. Ini ya. Ini saya lambangkan dengan P aksen untuk membedakan sebelum dan sesudah pajak. Ya, jadi kalau yang sesudah itu ada aksennya. Ya, kalau sebelum nggak ada aksennya. Jadi setelah pajak itu harganya akan semakin tinggi. Dan permintaannya otomatis karena harganya naik, permintaannya akan menurun. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Ini berarti contoh kasus yang kedua. Soalnya masih sama seperti contoh kasus yang pertama, cuman bedanya di sini dikenakan pajak sebesar 10 per unit. Jadi ditanyakan berapa harga dan kuantitas equilibrium sebelum dan sesudah pajak. Sebelum sudah dijawab di contoh kasus yang pertama. Berarti kita sekarang bisa fokus menjawab sesudah pajak ya, karena sebelumnya sudah. Kemudian kita juga disuruh gambar grafik equilibrium. Oke, yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mengulik ya, kita harus mengutak-atik dulu fungsi dari penawaran. Ya, fungsi penawaran kan QS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Jadi kita rubah P-nya menjadi di ruas kiri. Jadi seperti ini, P sama dengan 6 plus 0,4 QS. Kemudian kita coba kalian buka lagi slide sebelumnya untuk kasus ada pajak, berarti nanti P sama dengan A plus T ya. Berarti T-nya ini tadi 10 per unit kita tambahkan di sini. Jadi 6 plus 10 plus 0,4 QS, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan baru dari fungsi penawaran sesudah ada pajak, yaitu adalah Q aksen S sama dengan min 40 plus 2,5 P. Kita sudah dapatkan fungsi penawaran sudah pajak, tinggal kita masukkan pada persamaan equilibrium. Berarti QD sama dengan Q aksen S. Kita substitusikan, berarti 20 min P sama dengan min 40 plus 2,5 P. Ingat ya, QS-nya yang dimasukkan di sini adalah QS sudah pajak. Jangan keliru masukkan yang di soal ini ya. Oke, kita pindahkan P-nya ke ruas kiri. Kemudian nanti kita dapatkan nilai P-nya sama dengan 17. Kemudian kita substitusikan nilai P-nya ke salah satu fungsi. Bisa 20 min P, bisa min 40 plus 2,5 P. Nanti pasti hasilnya sama, ketemunya Q-nya sama dengan 3. Artinya apa? Artinya equilibrium setelah pajak itu terjadi pada harga 17 dan kuantitas 3. Oke, berarti pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya. Sebelum pajak sudah dijawab di contoh kasus 1, sudah pajak juga sudah terjawab. Berarti yang belum terjawab adalah gambarlah grafik equilibrium. Oke, ini tadi grafik yang di contoh kasus pertama. Berarti kan ini adalah sebelum pajak ceritanya ini. Kurva penawarannya sebelum pajak. Nah, bagaimana sesudah pajak? Tadi sudah kita dapatkan nilai P aksen E, harga pada equilibrium sudah ada pajak ya, 17, kemudian Q-nya juga sudah pajak 3. Jadi E aksennya
Jadi equilibrium sesudah pajak itu adalah titik koordinatnya 3,17 di sini. Nah, kita mau buat kurvanya, kita butuh satu titik lagi, titik koordinat. Caranya gimana? Ya berarti kita mencari titik potong pada sumbu P. Berarti untuk mencari kurva penawaran, jadi kita misalkan Q-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan pada fungsi penawaran sesudah pajak. Ingat, yang sesudah pajak, jangan yang sebelum. Yang sudah pajak yang kita dapatkan tadi adalah Q aksen S sama dengan min 40 plus 2,5 P. Kita masukkan Q-nya sama dengan 0. Nanti kita dapatkan nilai P-nya sama dengan 16. Berarti titik koordinatnya adalah 0,16. Jadi kira-kira di sini 0,16. Sudah ada dua titik, ya tinggal kita tarik garis. Nah, berarti ini adalah kurva penawaran sesudah pajak. Jadi kalau ada pajak, harganya otomatis semakin tinggi ya, karena perusahaan berusaha membebankan pajaknya kepada konsumen. Oke, selanjutnya ternyata fungsi linear juga bisa diterapkan pada keseimbangan pasar di mana ada subsidi di sana. Jadi subsidi yang dilambangkan dengan S itu akan mempengaruhi harga barang yang ditawarkan. Kembali lagi yang ditawarkan, berarti akan mempengaruhi fungsi penawarannya yang akan ditawarkan penjual. Jadi nanti pengaruhnya di mana? Jadi nanti harganya itu akan dikurangi dengan subsidinya. Ya, ini betul ini minus ya. Yang tadi yang pajak tuh keliru ya, harusnya plus. Jadi posisi subsidi ini akan mengurangi atau mengecilkan harga barang yang ditawarkan. Sehingga nanti pengaruhnya pada grafik equilibriumnya kurva penawarannya akan bergeser. Kalau ada pajak gesernya ke atas, kalau ada subsidi otomatis gesernya ke bawah. Artinya apa? Harganya akan semakin murah. Lihat nih, ini P sebelum harga sebelum subsidi, ini adalah P aksen, harga sesudah subsidi. Harganya menurun karena adanya subsidi, sehingga kurva penawarannya akan bergeser ke bawah. Kita langsung masuk ke contoh kasus. Ya, ini soal yang berbeda. Kalau tadi contoh kasus 1 dan 2 soalnya sama, ini soalnya berbeda ya. Jadi fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 15 min P. Fungsi penawarannya QS sama dengan min 6 plus 2P. Jadi pemerintah ceritanya akan kasih subsidi sebesar 1,5 per unit. Yang perlu kalian perhatikan kalau kalian mengerjakan soal ya, diperhatikan itu harganya per unit atau bukan. Diperhatikan entah itu subsidi atau pajaknya per unit atau bukan. Kalau dia bukan per unit, berarti harus kalian rubah terlebih dahulu menjadi per unit. Nah, untuk contoh ini sudah per unit, berarti bisa langsung kita pakai. Jadi pertanyaannya adalah berapa harga dan jumlah equilibrium sebelum dan sesudah subsidi. Ya, ini sama-sama belum terjawab nih, sebelumnya belum terjawab, sesudahnya juga belum terjawab karena soalnya baru. Kemudian gambarlah grafik equilibrium. Oke, pertama kita akan cari P dan Q equilibrium sebelum adanya subsidi. Nah, berarti tinggal kita masukkan aja ke persamaan QD sama dengan QS. Ya, berarti 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. P-nya kita pindah ke ruas kiri, nanti ketemu P-nya sama dengan 7. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai P-nya ke salah satu fungsi Q-nya. Nanti akan ketemu nilai Q-nya sama dengan 8. Selanjutnya, jadi sebelum subsidi kita sudah tahu nilai P dan Q-nya equilibrium, kemudian selanjutnya kita cari yang sesudah subsidi. Ya. Berarti kita harus ulik dulu nih fungsi penawarannya. Berarti QS sama dengan min 6 plus 2P. P-nya kita pindah ke ruas kiri. Ya, jadinya P sama dengan 3 plus 0,5 QS. Jadi nanti P aksennya, yaitu harga sesudah subsidi, yaitu dikurangi 1,5. Kan subsidinya 1,5 nih. Ya, dikurangi 1,5. Nah, setelah itu kita pindah lagi Q-nya ke ruas kiri, sehingga kita bisa dapatkan fungsi
penawaran yang baru. Key aksen S sama dengan min 3 plus 2P. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan ke persamaan equilibriumnya. Berarti key D sama dengan key aksen S. Key D-nya kita masukkan, key aksen S-nya kita masukkan, P-nya kita pindah ke ruas kiri, nanti ketemu P-nya sama dengan 6. Untuk mencari key, sama, nilai P-nya kita substitusikan ke salah satu fungsinya. Bisa yang ini, 15 min P, atau yang min 3 plus 2P. Nanti ketemunya hasilnya pasti sama, yaitu ketemu key-nya sama dengan 9. Oke, sekarang ceritanya kita sama-sama sudah dapat nilai P dan nilai Q equilibrium sebelum maupun sesudah subsidi. Berarti tinggal kita menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu gambarlah grafik equilibrium. Oke, kita coba gambar dulu yang sebelum subsidi. Diketahui kita sudah dapatkan titik koordinat equilibriumnya, yaitu 8,7. Berarti ada di sini. Ini yang sebelum pajak, ya. Yang sebelum subsidi maksud saya. Kemudian untuk membuat kurva permintaannya, berarti kita misalkan nilai P-nya sama dengan 0. Ini kita masukkan pada fungsi permintaan. Fungsi permintaan di soal kan Q D sama dengan 15 min P. Berarti kalau P-nya sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan 15. Sehingga kita bisa dapatkan titik kedua untuk membuat kurva permintaan, titik koordinat kedua, yaitu 0,15. Jadi kira-kira di sini, 0,15. Tinggal kita tarik garis, terbentuklah kurva permintaan. Selanjutnya, kita buat kurva penawaran. Nah, ini kita masih sebelum subsidi. Kita misalkan nilai Q-nya sama dengan 0. Ya, kalau nilai Q-nya sama dengan 0, kita masukkan ke fungsi penawarannya. Berarti QS sama dengan min 6 plus 2P. Kalau Q-nya 0, berarti P-nya pindah ke ruas kiri. 6 dibagi 2, P-nya sama dengan 3. Berarti titik koordinat kedua untuk kurva penawaran adalah 0,3. Kira-kira di sini nih, 0,3. Ya. Tinggal kita tarik garis, ya. Ini adalah kurva penawaran sebelum subsidi. Jadi equilibrium sebelum subsidi sudah selesai grafiknya, tinggal kita buat yang sesudah subsidi. Nah, titik equilibriumnya yang sesudah subsidi itu adalah 9,6. Berarti kira-kira di sini 9,6. Ya. Kemudian kita tinggal mencari kurva penawaran sesudah subsidi. Berarti kita butuh satu titik lagi, yaitu yang memotong sumbu P. Kita misalkan Q-nya sama dengan 0, kita masukkan pada fungsi penawaran sesudah subsidi. Ya, diperhatikan fungsi penawaran sesudah subsidi. Jangan dimasukkan ke sini lagi. Jangan dimasukkan ke min 6 plus 2P. Karena ini sesudah subsidi, berarti kita masukkan ke fungsi baru yang sudah disisipkan subsidi. Berarti Q aksen S sama dengan min 3 plus 2P. Nanti kita masukkan Q-nya, ketemu nanti P-nya sama dengan 1,5. Berarti titik koordinat yang baru untuk kurva penawaran sesudah subsidi adalah 0,1,5. Berarti kira-kira di sini nih. Ya. Kemudian tinggal kita tarik garis. Nah, ini adalah kurva penawaran sesudah subsidi. Oke, kita masuk ke penerapan yang berikutnya. Jadi ternyata fungsi linier itu juga bisa diterapkan pada keseimbangan pasar di mana ada dua macam barang. Jadi katakanlah ada dua macam barang yang mereka itu punya hubungan substitutif. Hubungan substitutif itu hubungan yang saling menggantikan gitu ya. Misalnya kopi dan teh atau teh dan sirup gitu ya. Jadi katakanlah kalian mau minum, opsinya ya kalau nggak kalian beli teh, beli sirup gitu ya. Artinya
harga kedua barang itu akan mempengaruhi kalian dalam pengambilan keputusan. Katakanlah kalian sekarang berangkat ke Indomaret gitu ya. Kemudian kalian mau beli minuman, kalian kan akan lihat tuh harganya tuh, perbedaan harganya akan kalian perhatikan ya. Jadi itu akan mempengaruhi kalian untuk memutuskan saya akan minum beli ini, beli A atau beli B gitu ya. Itu adalah hubungan substitutif. Jadi nanti fungsi permintaannya akan seperti ini ya. QDX artinya permintaan kuantitas jumlah barang yang diminta untuk barang X ya, itu maksudnya sama dengan fungsi PX dan PY. Artinya apa? Permintaan barang X itu dipengaruhi oleh harga barang X dan harga barang Y. Kemudian selanjutnya di sini permintaan barang Y, QDY, itu dipengaruhi oleh harga barang Y dan harga barang X. Ini walaupun dalam realnya itu pasti ada banyak barang yang akan mempengaruhi, tapi untuk mempermudah perhitungan kita akan saya masukkan di sini 2 barang saja. Karena nanti kalau kita buat 10 barang, 5 barang, pusing kita cara ngitungnya ya. Kemudian ini keterangannya tadi sudah saya jelaskan, PX itu adalah harga X per unit dan sebagainya. Oke, kita coba langsung masuk ke contoh kasus. Berarti ini contoh kasus yang keempat. Jadi katakanlah barang X punya fungsi permintaan QDX, berarti permintaan barang X sama dengan 20 min 8X plus 4PY. Dan fungsi penawarannya adalah QSX sama dengan min 12 plus 12PX. Barang Y juga punya fungsi permintaan ya, dan juga punya fungsi penawaran seperti yang tertulis di soal ini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah nilai P dan Q, ya harga dan jumlah, berarti P dan Q, kuantitas, equilibrium untuk kedua barang tersebut. Oke, berarti untuk mencari P dan Q-nya, pertama kita cari keseimbangan pasar barang X terlebih dahulu, atau equilibrium barang X terlebih dahulu. Berarti kan sesuai persamaannya berarti QDX sama dengan QSX. Ya, permintaan sama dengan penawaran. Kemudian kita masukkan ya 20 min 8PX plus PY sama dengan min 12 plus 12PX. Yang P itu ya kita kumpulkan di ruas kiri, dengan yang konstanta kita kumpulkan di ruas kanan. Jadi nanti kita akan mendapatkan persamaan yang pertama adalah seperti ini. 4PY min 20PX sama dengan min 32. Oke, kita keep dulu persamaan ini. Selanjutnya kita cari equilibrium untuk barang Y. Berarti QDY, ya barang Y kan yang ini. QDY sama dengan QSY. Ya. Cara yang sama nanti kita dapatkan persamaan kedua adalah seperti ini. Nah, selanjutnya ini setelah kita dapatkan dua persamaan, kita tinggal lakukan eliminasi. Jadi di sini persamaan pertama saya kalikan dengan 5, persamaan kedua saya kalikan dengan 1, saya eliminasi, saya tambahkan, nanti ketemu min 92px sama dengan min 184. Kemudian kita ketahui bahwa ini pindah ke kanan ya, berarti min 184 dibagi min 92 ketemu px-nya sama dengan 2. Nah, nanti nilai px ini kalian substitusikan, entah itu ke persamaan 1 boleh atau ke persamaan 2 boleh, hasilnya pasti sama. Nanti akan kalian dapatkan nilai harga barang Y-nya itu sama dengan 2. Kemudian setelah kalian dapatkan nilai PY-nya, nah nilai PX ini kalian substitusikan ke fungsi penawaran barang X. Nilai PX substitusikan ke sini. Ya. Nanti ketemu kuantitasnya untuk barang X adalah 12. Nilai PY kalian masukkan ke fungsi
penawaran barang Y. Sehingga nanti ketemu kuantitas untuk barang Y adalah 22. Ya, ini saya percepat saja jadinya seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini tugas kalian. Kalau dari tadi saya yang gambar grafik, nah kalian sekarang untuk tugas pertama, tugas nomor 1 adalah menggambar grafik dari contoh kasus 4. Itu adalah tugas yang pertama. Berarti ada tugas yang kedua dan seterusnya, Pak. Iya, betul. Tugas berikutnya itu ada di bukunya Joseph Kalangi. Kalian buka halaman 139. Jadi nomor-nomornya menyesuaikan dengan nomor yang saya cantumkan di sini. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai penerapan fungsi linier pada ekonomi dan bisnis. Kalian bisa baca pada bukunya Joseph Kalangi dan bukunya Dumairi. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.